Selamat pagi untuk kita semua. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang landasan pendidikan. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama, Maria Sulastri Arisa. Yang kedua, Veronica Vela Wulandari. Yang ketiga, Bentiana Yuditni Suryati. Yang keempat, Muhammad Ishak Abdurrahim. Pertama-tama kita bahas latar belakang landasan pendidikan. Latar belakang landasan pendidikan yaitu mencerminkan konteks sejarah, sosial budaya, dan perkembangan pola pikir masyarakat terhadap pendidikan. Ada beberapa aspek penting dalam latar belakang landasan pendidikan yaitu: yang pertama, sejarah pendidikan; yang kedua, perkembangan sistem; yang ketiga, pengaruh sosial dan budaya; yang keempat, perkembangan teknologi; yang kelima, kebijakan dan regulasi; yang keenam, konteks global; yang ketujuh, perubahan paradigma pendidikan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan membahas tentang pengertian landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah tempat tumpuan atau titik tolak sebuah proses pemartabatan manusia atau asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan dalam praktik dan studi pendidikan. Berikut adalah beberapa landasan penting dalam pendidikan. Yang pertama, landasan filosofis. Artinya, pendidikan membentuk karakter dan nilai moral sesuai pandangan hidup. Yang kedua, landasan psikologis. Artinya, landasan ini mengacu pada teori perkembangan dan cara belajar peserta didik. Yang ketiga, landasan sosiologis. Artinya, landasan ini mempersiapkan peserta didik untuk berperan aktif di masyarakat. Yang keempat, landasan yuridis. Nah, landasan yuridis ini artinya diatur oleh hukum untuk menjamin hak dan standar pendidikan. Yang kelima, landasan historis. Artinya, landasan historis ini memahami perkembangan sejarah pendidikan untuk perbaikan di masa depan. Adapun tujuan landasan pendidikan adalah yaitu untuk memperkuat fondasi sistem pendidikan agar lebih berkualitas. Yang kedua, mencapai tujuan pendidikan yang telah dirumuskan. Yang ketiga, membangun sumber daya manusia yang lebih cerdas dan berkualitas. Dan yang keempat, menciptakan pola kerja dan pola pikir yang selaras di dunia pendidikan. Adapun manfaat landasan pendidikan yaitu: yang pertama, memahami konsep-konsep dasar pendidikan; yang kedua, memperluas wawasan kependidikan; yang ketiga, memperkokoh landasan kependidikan; yang keempat, memahami berbagai asumsi pendidikan, baik yang bersifat ilmiah, filosofis, maupun yuridis; yang kelima, memiliki sikap positif terhadap pendidikan; yang keenam, mampu mengaplikasikan landasan pendidikan dalam praktek maupun studi pendidikan lebih lanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi landasan pendidikan. Fungsi landasan pendidikan memiliki berbagai fungsi dan memberikan manfaat signifikan bagi individu dan masyarakat. Berikut adalah penjelasan tentang fungsi dan manfaat landasan pendidikan. Yang pertama, pembangunan karakter, yaitu menciptakan individu yang memiliki integritas, moralitas, dan etika yang baik. Yang kedua, pembentukan identitas budaya, yaitu menyediakan pemahaman tentang sejarah budaya dan tradisi suatu bangsa. Yang ketiga, pengembangan keterampilan, yaitu mengajarkan keterampilan yang diperlukan untuk memahami tuntutan dunia kerja. Yang keempat, mempersiapkan kewarganegaraan, membentuk individu yang sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi landasan pendidikan. Yang pertama, kultural; yang kedua, sosial; yang ketiga, politik; yang keempat, ekonomi; yang kelima, lingkungan; yang keenam, teknologi; yang ketujuh, psikologi;
Yang kedelapan, lingkungan sosial. Kesimpulannya, memahami landasan pendidikan sangat penting bagi pendidik, pembuat kebijakan, dan siswa agar proses pendidikan dapat berjalan dengan baik dan memproduksi generasi yang berkualitas menurut harapan masyarakat. Setiap landasan saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, menciptakan ekosistem pendidikan yang komprehensif. Tujuan landasan pendidikan sangat beragam dan mencakup pengembangan individu serta kontribusinya terhadap masyarakat. Melalui pendidikan yang efektif, diharapkan individu dapat mencapai potensi maksimal dan berkontribusi positif pada dunia sekitar mereka.